Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1. Halo. Halo, pembelajaran terakhir ya. Subtema 4. Nah, kelas 1 tema 8 subtema 4. Oke. Nah, materi kali ini kita akan belajar apa saja sih yang terakhir? Ayo. Sabar ya. Berjalan di pinggir kolam berpasangan. Nah, terus ada juga materi tentang persiapan menghadapi banjir. Nah, bagaimana nanti kalau ada banjir? Tentunya kan ada air di mana-mana, ada air di jalan-jalan. Nah, berjalannya bagaimana? Nah, Ustadz udah memberikan clue atau memberikan cara bagaimana menghadapi hal tersebut. Nah, dengan pembelajaran PJK ini ya. Jadi PJK enggak hanya belajar berolahraga saja, tapi juga mengaplikasikan di kehidupan kita suatu saat apabila akan terjadi hal semacam ini ya. Oke, next. Nah, nih ada materi nih, mereka berdiri berdua-dua berpasangan. Nah, jadi mereka tuh berpasangan di samping atau berjajar ke samping dia ya, kanan dan kiri. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Nah, ketika berdiri mereka berpegangan tangan yang berdiri di sisi kolam renang ya, teman yang berdiri di sisi kolam renang. Jadi berdirinya di kolam renang, di samping kolam renang ya, bukan di tengah-tengah. Kalau tengah-tengah itu nanti kalian bisa, kalau misalnya ada arusnya kenceng, nah di sungai atau di jalan arusnya kenceng kan bisa kena sama arusnya sungai tadi ya. Tuh, terus teman berada di sisi kolam, terus memegang pinggir kolam yang satunya. Nah, satunya berada di kanan, satunya pegang di pinggir kolam ya, pinggir kolam. Lalu mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam, menjaga keselamatan saat berada di dalam kolam. Nah, kenapa kok berdua, Us? Nah, kalau kalian hanya satu orang yang berada di pinggir, ketika nanti ada arus air yang kencang, nah, misal di sungai atau di jalan yang arusnya kencang, nanti kalian kalau sendiri itu lebih sulit mempertahankan posisi kita. Nah, beda kalau dengan dua orang. Kalau dengan dua orang, ketika ada arus datang atau ada hambatan datang arusnya ke kita, nanti kita akan lebih stabil, kita akan lebih apa namanya, tidak mudah terkena arus, tidak mudah terhanyut, terhanyut oleh air. Makanya dengan dua orang. Nah, ini salah satu belajar bagaimana ketika berjalan di air. Nah, terus juga lebih menjaga keseimbangan. Nah, kalau kalian sendiri berada di air, berjalan di air sendiri, ada arus, nanti akan lebih mudah jatuh. Beda dengan dua orang. Kalau dua orang, ketika mau jatuh, kita bisa pegangan teman kita. Nah, ya agak kanan, agak ke kiri ya. Terus bisa tekanannya bisa diimbangi dengan dua orang. Ya, jadi saling menjaga satu dengan yang lain ya. Jelas sampai sini ya. Coba kalau saya praktekkan aja. Ketika kalian sendiri sama berjalan dengan dua orang, atau enggak ketika kalian masih kecil atau masih belajar berjalan di air, otomatis kalian kan sering tuh dipegang sama ayah kalian atau bunda kalian. Enggak cuma di air ya, enggak, waktu kalian belajar berjalan. Nah, itu namanya, kalau orang Jawa itu namanya ditetah ya, enggak salah ya, ditetah. Ketika belajar berjalan mesti kalian kan dipegang tangannya. Nah, dua tangan dipegang ya enggak, tangan kalian di atas sini megang tangannya ayah atau tangannya bunda ya kan. Nah, seperti itu adalah salah satu teknik berjalan di air atau berjalan biar untuk lebih menjaga keseimbangan. Oke. Nah, terus nih, ini menghadapi misal kita terpaksa harus berjalan orang banyak. Nah, ini salah satu caranya nih. Nah, yang Ustaz contohkan full gambarnya nih ya. Apabila terjadi banjir ya, air akan menggenangi jalan, kaki sulit untuk melangkah ya enggak. Otomatis ketika kita melangkah, kakinya akan sangat berat karena berlawanan dengan arus air ya, akan sangat berat. Ayo kita latihan berjalan di dalam air sesuai selalu siap siaga apabila bencana datang, apabila banjir datang. Nah, ini salah satu tekniknya. Jadi semuanya baris gitu kan, membentangkan kedua tangan, saling berpegangan, saling menjaga. Nah, ini salah satu bentuk berjalan atau menghadapi banjir. Jadi ketika nanti banjir atau suatu saat ya, tapi Ustadz juga tidak mengharapkan, tapi Ustadz sudah memberikan
cara preventif bagaimana ketika nanti kalian menghadapi banjir, berpegangan yang banyak panjang gitu ya. Jadi akan sering menjaga ketika temennya satu hanyut misal, wah yang paling ujung jangan hanyut. Nah ini kan temennya yang ujung tadi kan megang temennya yang tidak hanyut. Nah nanti bisa ditarik, cari temennya ya. Jadi itu fungsinya berpegangan tangan di air ya, agar saling menjaga. Oke, itu aja dari Us. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf apabila ada penjelasan dari Us yang kurang jelas atau kurang ada yang salah. Ustaz mohon maaf. Ini pembelajaran terakhir di kelas 1 ya. Semangat belajarnya, jangan melewatkan kesempatan kalian untuk belajar. Gunakan waktu sebaik mungkin karena waktu tidak akan terulang kembali. Nah, kalian hari ini kelas 1, besok udah kelas 2. Kelas 2 kan materinya akan lebih sulit lagi ya, materinya akan lebih sulit lagi. Kalau kelas 1 ini kalian tidak menguasai materinya, tidak memahami materinya, tidak bisa. Nah, nanti ketika kelas 2 kalian juga akan mengalami kesulitan dalam belajar. Jadi selalu jangan ditunda-tunda tugasnya. Kalau ada info dari Us disuruh mengerjakan, langsung hari itu dikerjakan, jangan ditunda. Kalau ditunda nanti akan menumpuk. Nah, jadi seperti buku bertumpuk-tumpuk. Nah, jadinya banyak tugasnya. Nah, kalau setiap hari ada tugas langsung kerjakan, selesai, kumpulkan. Ada BBD materinya ini langsung kerjakan. Nah, nanti kalian juga akan lebih ringan ya, akan lebih ringan. Jelas ya, dari Us itu aja ya. Kurang lebih mohon maaf sekali lagi. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.